Angin malam berhembus pelan di antara pepohonan besar yang mengelilingi kampus Universitas Indonesia. Suasana terasa sepi. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya redup, menyorot jalanan setapak yang mengarah ke sebuah jembatan tua yang menghubungkan Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra, yang sekarang dikenal dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Jembatan Teknik Sastra itu telah berdiri selama bertahun-tahun. Banyak mahasiswa melewatinya di siang hari. Tetapi saat malam, jembatan itu seperti terlupakan. Ada sesuatu yang membuat orang enggan melintasinya. Malam itu, 10 mahasiswa tingkat akhir yang bernama Adit, Rizky, Sari, Diana, Bagas, Tio, Lina, Faisal, Maya, dan Jono berjalan santai menuju jembatan setelah menghabiskan malam di kantin kampus. Mereka baru saja menyelesaikan tugas kelompok dan merasa perlu bersantai sebelum pulang ke kos masing-masing. Ada yang tahu kenapa jembatan ini sepi banget kalau malam? Tanya Lina sambil merapat ke Diana. Ada mitosnya. Katanya kalau lewat jam 12 malam, bisa lihat hantu perempuan, jawab Jono sambil memasukkan tangan ke saku jaketnya. Sari tertawa kecil. Klasik banget. Kenapa selalu hantu perempuan? Kenapa nggak hantu laki-laki? Ya karena ada yang bunuh diri di sini dulu. Mahasiswi cewek diputusin pacarnya, terus lompat dari jembatan ini. Sejak itu, arwahnya gentayangan, jawab Bagas dengan nada misterius. Maya yang dari tadi diam berdehem pelan. Nggak cuma itu, ada cerita lain juga. Katanya, dulu ada mahasiswa yang hilang setelah lewat sini tengah malam. Dia ditemukan pagi harinya di danau dekat jembatan. Tubuhnya mengambang, dengan wajah yang kayak habis melihat sesuatu yang mengerikan. Ucapannya membuat semua orang merinding. Udah, jangan nakut-nakutin. Kita udah sering lewat sini siang-siang. Nggak ada apa-apa, potong Rizky. Tio yang sejak tadi hanya tersenyum mendengar cerita teman-temannya, tiba-tiba mengusulkan sesuatu. Kalau gitu, kita coba aja lewat sekarang, sekalian uji nyali. Sari menatapnya tak percaya. Serius kamu? Jangan gila kamu. Tio mengangguk. Kenapa enggak? Kita buktikan kalau itu cuma mitos. Diana tampak ragu. Tapi, aku dengar ada aturan tak tertulis tentang jembatan ini. Jangan pernah menyebut nama seseorang saat melintasi. Kalau enggak, katanya mereka bakal dipanggil. Faisal menertawakan ucapannya. Dipanggil sama siapa? Hantu? Ayolah, ini kampus. Bukan film horor. Masa sama hantu aja takut? Namun, di antara mereka, Adit mulai merasa tidak nyaman. Dia ingat cerita dari seorang senior saat ospek dulu. Cerita tentang mahasiswa yang menghilang setelah nekat menyeberangi jembatan saat dini hari. Saat ditemukan, tubuhnya kaku dengan ekspresi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Namun, rasa penasaran dan ego mereka lebih besar dari rasa takut. Mereka saling pandang, seolah menantang satu sama lain. Akhirnya, tanpa banyak pikir lagi, mereka melangkah ke jembatan. Udara di sekitar terasa lebih dingin begitu mereka menginjakkan kaki di atasnya. Pepohonan di sekitar seolah membentuk bayangan aneh di bawah cahaya rembulan. Langkah mereka menggema di permukaan jembatan, menciptakan irama yang tak nyaman di telinga. Aku merasa jembatan ini lebih panjang dari biasanya. Gumam Maya, suaranya hampir tak terdengar. Tak ada yang menanggapi. Mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara yang semakin berat, suara hembusan angin yang berubah menjadi seperti bisikan, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Namun, mereka terus berjalan, tanpa menyadari bahwa dengan setiap langkah, mereka semakin masuk ke dalam sesuatu yang seharusnya tak pernah mereka ganggu. Dan malam itu, jembatan tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Udara di sekitar jembatan semakin terasa aneh. Angin yang semula berhembus pelan, kini berubah menjadi desiran halus yang menyusup ke dalam pakaian mereka, seolah merayap di sepanjang kulit. Langit di atas tampak semakin gelap, seperti tertelan oleh bayangan yang tak kasat mata. Adit berjalan paling depan, mencoba menenangkan dirinya, meski ada rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Di belakangnya,
Sari dan Diana menggandeng tangan, sementara Lina terus melirik ke kanan dan kiri, seolah mencari sesuatu di kegelapan. Jembatan ini memang terasa lebih panjang dari biasanya. Seharusnya mereka sudah hampir sampai di ujung. Tapi ketika Adit menoleh ke belakang, jarak dari tempat mereka mulai melangkah. Terasa tak berubah, seolah mereka hanya berjalan di tempat. Kok kayaknya kita nggak maju-maju? Tanya Maya dengan suara pelan. Rizky menelan ludah. Jangan bercanda, Mei. Maya menggeleng. Aku serius. Kita udah jalan lumayan lama. Tapi lihat tuh, lampu jalan di belakang kita masih kelihatan. Padahal tadi rasanya udah jauh. Semua orang menoleh ke belakang. Benar, lampu jalan di ujung jembatan masih berada pada jarak yang sama. Seperti saat mereka baru melangkah. Seharusnya, dengan langkah mereka yang cukup cepat, lampu itu sudah jauh tertinggal. Tio tertawa gugup. Udah, jangan terlalu dipikirin. Mungkin kita cuma capek. Makanya berasa lama. Namun, langkah mereka mulai melambat. Bukan karena kelelahan, tapi karena perasaan aneh yang kini menyelimuti mereka. Lalu suara itu terdengar. Suara pelan, seperti suara angin berdesir, tapi lebih berat, lebih dalam. Pergilah. Sari berhenti mendadak. Kalian dengar itu? Mereka semua diam. Saling pandang. Detik berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini, lebih jelas. Pergilah, sebelum kalian terlambat. Lina menggenggam lengan Diana erat-erat. Siapa yang bicara? Aku nggak tahu, bisik Diana. Matanya mulai berair. Bagas menelan ludah. Mungkin cuma suara angin, jangan parno. Tapi angin tak pernah berbicara. Dan suara itu terdengar seperti berbisik langsung ke telinga mereka. Adit mencoba tetap rasional. Oke, mungkin ini cuma efek psikologis. Kita udah dengar cerita serem dari tadi. Terus sekarang otak kita bikin-bikin halusinasi. Namun, saat ia menyelesaikan kalimatnya, lampu-lampu jalan di sekitar jembatan tiba-tiba padam. Kegelapan menelan mereka sepenuhnya. Diana mencengkeram bahu Lina dan menahan napas. Ya Tuhan, jantung mereka berpacu. Sari meraih tangan Maya, tubuhnya gemetar. Adit, cepet nyalain senter HP, bisik Rizky. Dengan tangan bergetar, Adit merogoh sakunya dan menyalakan lampu flash ponselnya. Seketika cahaya putih terang menembus kegelapan. Namun, cahayanya hanya mencapai beberapa meter ke depan sebelum tenggelam dalam bayangan tebal yang aneh, seolah ada kabut hitam yang menyerap sinar itu. Tio mengaktifkan senter HP-nya juga. Tapi hasilnya sama. Kegelapan di depan mereka terasa lebih pekat dari malam biasa. Ini nggak masuk akal, gumam Bagas. Kemudian, dari kejauhan, suara lain mulai terdengar. Suara langkah kaki perlahan dan teratur. Siapa itu? Seru Faisal. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Namun, langkah itu terus mendekat. Mereka berputar, mencari sumber suara, tapi yang mereka lihat hanyalah kegelapan. Jangan bercanda. Siapa di sana? Teriak Rizky. Kali ini lebih keras. Tak ada jawaban. Hanya langkah kaki yang semakin dekat. Dan saat itu, angin di sekitar mereka berhenti sepenuhnya. Udara terasa mati. Suasana begitu sunyi hingga mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Lalu, terdengar suara bisikan ketiga. Kali ini lebih dekat, lebih dalam, seperti tepat di belakang mereka. Kenapa kalian masih di sini? Maya menjerit dan mereka berhamburan, mencoba berlari ke arah yang mereka yakini sebagai jalan keluar. Namun, semakin mereka berlari, semakin jembatan terasa panjang. Langkah kaki yang tadi terdengar mulai bercampur dengan suara tawa pelan. Tio jatuh tersungkur. Lututnya membentur papan kayu jembatan. Adit menoleh dan menariknya berdiri, tapi Tio tampak membeku. Matanya menatap lurus ke depan. Tio, ayo bangun, teriak Adit. Namun, saat dia mengikuti arah pandang Tio, tubuhnya langsung membeku. Di ujung cahaya senter mereka,
Samar-samar terlihat sesosok bayangan tinggi, tubuhnya kurus. Lebih mirip siluet seseorang yang kering kerontang. Matanya merah menyala di dalam gelap. Sari menutup mulutnya, menahan jeritan. Sosok itu tidak bergerak, tidak bicara. Tapi mereka bisa merasakan bahwa ia menatap mereka. Detik berikutnya, lampu HP Adit berkedip-kedip. Lalu mati sepenuhnya. Dan dalam kegelapan, suara langkah itu berubah menjadi lari. Menuju mereka. Langkah kaki itu semakin cepat. Suara itu mendekat dengan kecepatan yang tak wajar. Seolah sesuatu sedang berlari ke arah mereka dalam kegelapan total. Nafas mereka tercekat. Tubuh membeku. Lalu, sesuatu menghantam pagar besi jembatan dengan keras. Suara dentuman bergema, membuat Maya menjerit dan menutup telinganya. Mereka semua mundur dengan panik, berusaha mencari dari mana suara itu berasal. Tetapi tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan gelap yang semakin pekat. Sari menggenggam lengan Diana erat. Kita harus keluar dari sini sekarang. Ke arah mana? Rizky berteriak frustrasi. Mereka melihat ke depan dan ke belakang. Seharusnya jembatan ini lurus dan hanya butuh beberapa detik untuk menyeberang. Tapi sekarang seakan mereka berada di dunia lain. Ujung jembatan tak terlihat. Seketika itu juga, mereka mendengar suara tarikan napas berat tepat di tengah mereka. Maya berbalik dengan cepat dan berteriak keras. Dia ada di belakang. Sebuah tangan kurus dan kehitaman mencuat dari dalam bayangan, mencengkeram bahu Faisal dengan kasar. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka seperti ingin berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Dorong dia, Bagas berteriak. Adit bereaksi cepat dan menarik Faisal sekuat tenaga. Tetapi entah bagaimana, cengkeraman makhluk itu lebih kuat. Tubuh Faisal terseret mundur dengan kecepatan yang tak masuk akal. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menyeretnya ke dalam kehampaan. Adit! Faisal berusaha meraih tangan Adit. Tetapi hanya dalam hitungan detik, tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan. Semua orang terdiam, napas mereka tertahan. Faisal! Teriak Tio. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, tidak ada suara. Faisal telah lenyap. Mereka berdiri di sana, gemetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apa yang baru aja kita lihat? Tanya Jono dengan suara tercekat. Ini nggak nyata. Ini nggak nyata. Maya mulai menangis, tubuhnya bergetar hebat. Sari mencengkeram kepalanya, berusaha mengatur napas. Kita harus pergi dari sini sekarang. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Suara kayu yang melengkung dan retak terdengar dari bawah kaki mereka. Jembatan ini bergerak. Tio langsung berlutut dan menyentuh papan kayu di bawahnya. Ini nggak mungkin. Jembatan ini nggak mungkin bisa bergerak sendiri. Namun, perasaan mereka tidak berbohong. Jembatan yang semula diam, kini terasa seperti bergetar pelan. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Kenapa kalian masih di sini? Suara perempuan terdengar jauh, tetapi bergema di seluruh jembatan. Lina mulai melangkah mundur. Matanya dipenuhi air mata. Aku nggak mau di sini. Adit menoleh. Lina, jangan ke situ. Sesuatu mencengkeram pergelangan kaki Lina dan menariknya dengan paksa. Dia menjerit sekencang mungkin, berusaha mencengkeram pagar besi jembatan, tetapi tarikan itu begitu kuat. Adit, tolong aku. Adit berlari dan mencoba meraih tangannya. Tetapi saat dia hampir mencapainya, tubuh Lina tersentak keras ke belakang. Matanya membelalak ketakutan. Dalam satu kedipan mata, tiba-tiba Lina menghilang. Astaga! Diana berteriak, menjatuhkan dirinya ke tanah sambil menangis. Bagas mundur dengan panik. Kita harus keluar sekarang. Mereka semua mulai berlari tanpa tujuan. Mereka tidak peduli. Langkah kaki mereka menghantam papan kayu dengan keras. Tetapi anehnya, jembatan seakan tak ada ujungnya. Setiap kali mereka berlari, mereka tetap berada di tengah. Kita terjebak, seru Sari. Matanya liar mencari jalan keluar. Diana menoleh ke belakang, dan tiba-tiba wajahnya pucat pasi. Itu di belakang kita apaan? Mereka semua menoleh,
Dan saat itulah mereka melihatnya. Di ujung cahaya senter yang tersisa, samar-samar terlihat sosok seorang perempuan berbaju putih, berdiri diam. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tubuhnya kurus dengan kulit pucat keabu-abuan. Namun yang paling menakutkan, dia tidak menginjak tanah. Dia melayang, dan dia tersenyum. Tanpa peringatan, cahaya senter HP mereka mulai berkedip-kedip sebelum mati total. Dalam kegelapan yang pekat, suara langkah itu kembali terdengar. Semakin cepat, semakin dekat. Aku sudah menemukan kalian. Dan sebelum mereka bisa berteriak, satu lagi di antara mereka menghilang. Kegelapan terasa semakin pekat, seolah malam telah menelan mereka sepenuhnya, meninggalkan hanya rasa takut yang menyelimuti dada. Diana meraba-raba di udara, mencari sosok yang barusan berdiri di sampingnya. Maya! Suara Adit pecah dalam keheningan, menggema di antara derak kayu jembatan yang seakan bergerak sendiri. Namun, Maya telah menghilang. Sari jatuh berlutut, tangannya menutup mulutnya agar tidak menjerit. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ini nggak nyata. Ini nggak nyata. Rizky menoleh ke belakang. Wajahnya berkeringat, meskipun udara begitu dingin. Kita harus keluar dari sini sekarang. Arah mana? Teriak Bagas. Kita udah lari berkali-kali, tapi tetap aja di sini. Diana mengusap wajahnya dengan kasar. Dia berusaha berpikir, tetapi pikirannya kacau. Kita nggak bisa cuma lari. Kita harus tahu apa yang terjadi. Lalu, terdengar suara lain. Bukan suara bisikan atau langkah kaki kali ini, tapi suara ketukan. Suara itu berasal dari pagar besi jembatan. Berulang-ulang. Ritmenya lambat. Mereka semua menoleh. Di sana, samar-samar, tampak sesuatu yang sebelumnya tidak ada sebuah tulisan, terukir di besi jembatan. Bagas meraih ponselnya dan menyalakan senter, meskipun tangannya bergetar hebat. Cahaya senter menyinari tulisan itu. Tulisan tersebut bukan ukiran biasa. Huruf-hurufnya seperti tergores kasar, seperti dibuat dengan paksa oleh sesuatu yang memiliki kuku tajam. Kutukan ini tak bisa dihindari. Kami telah mencoba melarikan diri, tapi dia selalu menemukan kami. Adit menelan ludah. Siapa yang menulis ini? Jono melangkah mundur. Matanya berkaca-kaca. Kalian sadar nggak? Tulisan ini kayak baru aja ditulis. Mereka semua menatapnya. Mustahil, bisik Sari. Tapi dia benar. Bekas goresan-goresan itu tampak segar, seolah baru dibuat beberapa menit yang lalu. Dan saat itu, Bagas melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut pagar jembatan, ada bekas cakaran. Kayu jembatan yang lapuk di bagian bawah pagar itu penuh dengan goresan panjang, seperti ada seseorang yang menggali dengan kuku mereka. Diana, suara Bagas parau. Kayaknya kita bukan orang pertama yang ngalamin ini. Diana melangkah maju dengan hati-hati, menelusuri pagar besi itu dengan jari-jarinya. Di antara goresan-goresan yang kacau, dia menemukan tulisan lain yang hampir terhapus. Jangan sebut namanya. Sari menyipitkan mata, mencoba membaca sisa tulisan itu. Tiba-tiba, suara kayu yang melengkung terdengar dari bawah kaki mereka. Tio langsung menatap ke bawah, wajahnya pucat pasi. Jembatan ini bergerak. Kayu-kayu di bawah mereka tampak bergeser, seolah jembatan itu hidup. Ayo, pergi dari sini. Rizky menarik tangan Jono dan mulai berlari. Namun saat mereka mulai bergerak, terdengar suara lain dari bawah jembatan. Tolong, langkah mereka terhenti. Mereka saling berpandangan, memastikan apakah yang lain juga mendengar suara itu. Sari menggigit bibirnya. Aku dengar suara seseorang. Suara itu terdengar lagi. Tolong aku. Perlahan, mereka menoleh ke pagar dan mengarahkan senter ke bawah. Dan di sana, tergantung di bawah jembatan, terlihat sosok seseorang yang menatap mereka dengan wajah penuh luka dan mata yang kosong. Matanya terbuka lebar. Tubuhnya terayun pelan di antara balok-balok kayu yang menopang jembatan. Jari-jarinya yang berdarah berusaha mencengkeram kayu,
seolah berusaha naik ke atas. Bagas tersentak mundur. Siapa itu? Tio berusaha fokus. Diana mencoba mengenali wajah itu dalam kegelapan. Aku nggak tahu. Tapi dia butuh bantuan. Tanpa berpikir panjang, Adit meraih pagar dan berusaha menjulurkan tangan ke bawah. Cepat, pegang tanganku. Namun, saat sosok itu mengangkat wajahnya lebih tinggi, cahaya senter mereka menyinari sesuatu yang mengerikan. Wajahnya penuh dengan bekas cakaran yang dalam, kulitnya koyak di beberapa bagian, seolah seseorang atau sesuatu telah mencoba merobeknya. Tetapi yang paling menakutkan adalah senyumannya. Senyuman tidak wajar yang terbentuk di wajahnya yang penuh luka. Sudah terlambat. Dan secepat kilat, tangan dari dalam bayangan muncul, mencengkram tubuhnya, dan menariknya ke bawah. Jeritan terakhirnya menggema di udara sebelum akhirnya sunyi senyap tanpa ada suara apapun. Mereka semua terdiam, jantung berdegup liar. Sari mundur selangkah, tangannya menutupi mulutnya agar tak menjerit. Astaga, siapa dia? Adit masih menatap ke bawah dengan tubuh gemetar. Dia tahu sesuatu. Dia bukan cuma korban. Diana menutup matanya, berusaha menenangkan pikirannya. Apa kalau kita nggak segera keluar dari sini, kita bakal berakhir kayak dia? Tio mengangguk, wajahnya tegang. Aku rasa iya. Suara aneh terdengar lagi di bawah kaki mereka. Kayu jembatan semakin melengkung, seolah tak bisa lagi menahan beban mereka. Kita harus pergi, bisik Bagas. Mereka semua saling menatap, menyadari satu hal, tidak ada jalan kembali. Mereka harus menemukan cara keluar sebelum semuanya terlambat. Tapi sesuatu masih mengawasi mereka. Jembatan di bawah kaki mereka bergetar perlahan. Kayu-kayu yang menopang mulai melengkung, seolah tak sanggup lagi menahan sesuatu yang tak kasat mata. Entah beban mereka yang terlalu berat, atau mungkin sesuatu di bawah sana sedang berusaha naik ke atas. Adit, Rizky, Sari, Diana, Bagas, Tio, dan Jono. Hanya mereka yang tersisa sekarang. 5 teman mereka telah menghilang, ditelan oleh jembatan ini. Diana menelan ludah dan melangkah mundur. Matanya masih terpaku pada tempat terakhir, di mana sosok mengerikan itu menghilang. Kita nggak bisa terus di sini. Kita harus cari jalan keluar. Udah nggak ada jalan keluar. Kita udah lari kemana-mana dan tetap aja di sini. Seru Rizky frustrasi. Sari merapat ke Diana, matanya berkaca-kaca. Kalau gitu, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Adit menghembuskan napas berat dan menoleh ke sekeliling. Jembatan ini sudah terlalu lama menyimpan rahasianya. Jika mereka ingin keluar hidup-hidup, mereka harus menghadapinya. Lihat di sekeliling, tadi kita nemuin tulisan aneh di pagar. Pasti ada sesuatu di sini. Sesuatu yang bisa kasih kita petunjuk, kata Adit. Bagas mengarahkan senter HP ke kayu jembatan yang lapuk. Jari-jarinya menelusuri permukaannya yang kasar. Kemudian, matanya membelalak. Ada tulisan lagi di sini. Mereka semua segera berkumpul, menyorotkan senter ke arah kayu. Di antara goresan-goresan lama dan bekas cakaran, terdapat tulisan lain yang lebih dalam. Seolah ditulis dengan penuh kemarahan. Jika kalian ingin pergi, harus ada yang tinggal. Suasana seketika mencekam. Tulisan itu singkat, tapi cukup jelas. Jono melangkah mundur. Wajahnya memucat. Apa maksudnya? Adit menelan ludah. Mungkin ini semacam perjanjian. Maksudmu, seseorang harus dikorbankan? Tanya Tio. Matanya melebar ngeri. Tak ada yang menjawab. Tapi mereka semua tahu. Itulah satu-satunya kemungkinan. Jadi, kita harus serahin salah satu dari kita buat mati? Suara Sari bergetar. Diana menggeleng kuat. Enggak mungkin. Kita bisa cari jalan lain. Tapi mereka semua tahu. Jembatan ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tiba-tiba suara aneh terdengar lagi. Mereka semua tersentak. Suara itu datang dari bawah. Mereka seolah ada sesuatu yang mulai naik dari celah kayu jembatan. Adit melihat ke bawah. Bayangan hitam
perlahan bergerak di sela-sela papan kayu. Sesuatu sedang bangkit. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan lain. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Satu di antara kalian harus tetap di sini. Tio mencengkeram kepala dengan frustasi. Gila, kita nggak bisa terima ini. Tapi kalau ini satu-satunya cara. Bagas menghembuskan napas cepat. Kepalanya tertunduk. Kamu serius? Kamu mau ngorbanin salah satu dari kita? Sari menatapnya tajam. Bagas tidak menjawab. Tetapi tatapannya mengatakan dia sudah mempertimbangkannya. Dayana mundur, menatap mereka semua. Kita nggak boleh jadi kayak gini. Kita harus tetap bersama. Rizky menggeram. Kalau kita tetap bersama, kita semua bakal mati. Lagi-lagi suara itu terdengar, kali ini lebih keras, lebih dekat. Sesuatu sedang membuka jalannya dari bawah jembatan. Adit menyadari satu hal. Mereka tidak punya waktu lagi. Seseorang harus tinggal. Atau mereka semua akan menghilang seperti yang lain. Tiba-tiba, Jono tertawa kecil. Suara tawanya terdengar putus asa. Dia mengangkat wajahnya. Tatapan kosongnya menatap ke langit. Kita benar-benar gak akan bisa keluar kan? Dayana menatapnya tajam. Jangan bilang kayak gitu, Jono. Kita bisa keluar. Tidak. Kalian bisa keluar. Tapi aku harus tinggal. Jono tersenyum miris. Sari menjerit. Jono, jangan ngomong gitu. Tapi Jono hanya tersenyum lelah. Kalau kita terus kayak gini, semuanya bakal mati. Aku gak bisa biarin itu terjadi. Tio mencengkeram bahunya. Kita bisa cari jalan lain, John. Jangan ambil keputusan ini. Namun sebelum ada yang bisa berbuat sesuatu, Jono melangkah mundur. Ia berdiri di tepi jembatan, tepat di atas bayangan pekat yang kini mulai bergerak seperti pusaran. Adit mengulurkan tangannya. Jono, jangan lakukan itu. Jono hanya tersenyum, tapi air matanya jatuh. Temuin keluargaku dan bilang, aku minta maaf. Lalu, dia melompat, seakan jembatan ini memang menunggu saat itu. Tubuh Jono ditelan oleh bayangan di bawahnya. Diana berteriak dan berlari ke tepi jembatan, tetapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Suara jeritannya menggema di udara malam. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Langit perlahan berubah, kegelapan yang sebelumnya menelan mereka mulai memudar. Kabut yang menyelimuti jembatan berangsur menghilang. Adit terengah-engah. Apa yang terjadi? Sari menatap sekeliling. Matanya penuh air mata. Jono, dia menghilang. Tak ada lagi suara langkah kaki. Tak ada lagi bisikan mengerikan. Hanya udara dingin yang berhembus pelan, membawa serta rasa kehilangan yang mendalam. Mereka menatap satu sama lain. 5 orang tersisa. Mereka bisa pergi, tapi mereka harus meninggalkan seorang teman di belakang. Mereka telah membuat perjanjian dengan kematian, dan harga yang harus dibayar terlalu mahal. Angin malam berhembus pelan, seolah menenangkan keheningan yang tiba-tiba menyelimuti jembatan. Tidak ada lagi suara langkah kaki di belakang mereka. Tidak ada lagi bisikan dari kegelapan, hanya perasaan kosong yang tertinggal. Jono telah pergi. Mereka menatap tempat terakhir di mana dia berdiri, di mana tubuhnya menghilang, ditelan bayangan. Hanya beberapa detik yang lalu, dia masih bersama mereka bercanda, ketakutan, dan berharap bisa keluar hidup-hidup. Sekarang, dia telah menjadi bagian dari jembatan ini. Diana mengusap air matanya dengan kasar. Ini nggak adil. Kita harusnya bisa menyelamatkan dia. Adit menggenggam pagar jembatan. Tangannya bergetar. Kalau dia nggak melompat, kita semua yang bakal mati. Bagas masih menatap ke bawah dengan ekspresi kosong. Dia menyelamatkan kita. Suara itu membuat semua orang terdiam. Jono telah membuat keputusan yang tidak bisa diubah. Tio menelan ludah dan menoleh ke sekeliling. Jembatannya. Sari menajamkan pandangannya. Apa yang dulu tampak seperti lorong tanpa ujung, kini perlahan berubah kembali seperti semula. Jembatan ini tidak lagi terasa panjang. Mereka akhirnya melihat sesuatu yang sejak tadi tidak bisa mereka temukan. Tanpa berkata-kata lagi,
Mereka mulai berjalan cepat, hampir berlari. Tidak ada yang ingin melihat ke belakang. Tidak ada yang ingin menunggu lebih lama. Jembatan terasa lebih dingin sekarang. Tetapi mereka tidak peduli. Yang ada di benak mereka hanyalah satu hal. Keluar dari sini sebelum semuanya berubah lagi. Begitu kaki mereka menyentuh tanah di ujung jembatan, sesuatu yang aneh terjadi. Udara terasa lebih hangat. Suasana kembali normal. Lampu-lampu jalan yang sebelumnya mati kini menyala dengan terang. Hutan kecil di sekitar jembatan tampak biasa saja, seperti yang selalu mereka lihat saat siang hari. Seakan tidak ada yang pernah terjadi. Mereka berdiri di sana, terengah-engah, menatap satu sama lain. Kita selamat? Sari hampir tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Adit masih mengatur napasnya. Sepertinya, iya. Diana menoleh ke belakang, ke arah jembatan yang kini tampak seperti jembatan biasa. Tapi, sesuatu di dalam hatinya mengatakan bahwa tempat ini masih menyimpan sesuatu. Tio berdehem pelan. Apa menurut kalian? Semuanya sudah selesai. Tidak ada yang bisa menjawab. Namun, sebelum mereka bisa benar-benar merasa aman, sesuatu terjadi. Senter di HP mereka tiba-tiba menyala sendiri. Bukan cahaya biasa, tetapi layar mereka kini menampilkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Mereka semua melihat ke ponsel masing-masing dan yang terlihat adalah selfie mereka berlima. Bukan foto yang mereka ambil, bukan gambar yang mereka kenal. Foto itu diambil sekarang, di atas jembatan, dengan Jono masih ada di dalamnya. Namun yang paling membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah wajah Jono dalam foto itu tersenyum lebar. Bibirnya membentuk sesuatu yang seharusnya tidak terlihat pada seseorang yang telah mati. Di bawah fotonya ada satu pesan singkat. Aku masih di sini. Diana membeku. Napasnya tercekat. Adit merasakan tubuhnya menjadi dingin lagi. Ini bukan mimpi kan? Sari menutup mulutnya, berusaha menahan jeritan. Rizky, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba menjatuhkan HP-nya ke tanah. Kita harus pergi dari sini. Tak ada yang membantah. Mereka semua berlari menjauh, meninggalkan jembatan itu untuk selamanya. Namun, mereka semua tahu satu hal. Mereka memang telah pergi, tapi bagian dari mereka masih tertinggal di sana. Dan jembatan itu tidak akan berhenti mencari korban berikutnya.